Oh, aduh. Surabaya. Panas banget. Di siang bolong kali ini ada di daerah Surabaya Pusat dan kembali di podcast ini Wisnu. Kali ini aku tidak membahas masalah sepeda karena 2 kali aku membahas tentang sepeda dan berbagai macam tentang hobi-hobi mereka dan kehidupan mereka masing-masing. Kali ini orangnya bukan siapa-siapa. Tapi ya tak ajak ngobrol di sini. Nah, ini yang kita bahas tentang gimana nasib kemerdekaan di mata generasi Z. Welcome. Ini dia. Firman Santoso. Maaf Pak, katanya ini ada yang mau diukur ya? Gak ada. Tuh, Kamu gugur-gugur aja. Vendor dari tenda. Jangan. Ya? Silakan duduk. Ya. Bentar ya. Topinya sama sih. Ya, silakan duduk. Thank you. Firman Santoso. Ya. Ponakannya Bobon Santoso. Gimana? Ya. Mungkin orang nggak tahu siapa sih dirimu ini. Gitu. Mungkin bisa perkenalkan diri dengan kepribadianmu yang asli atau palsu ya terserah sih. Silakan. Saya itu punya kepribadian ganda. Kalau ada yang tahu gitu ya. Ya. Nama saya Firman, biasa dipanggil Manski ya kalau di luar. Oh iya, Manski. Jadi saya ini kebetulan seorang graphic designer. Oh iya. Ya, yang cuma hobinya itu ambil-ambil di free pick gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru teman-teman. Saya ini graphic designer free pick ya. Ingat, free pick. Duh, tapi jangan salah. Iya. Desainer sekarang itu bukan hanya free pick. Oh. Canva. Bahkan ada yang ngelamar itu katanya bukan bisa hanya free pick Canva. tapi desainer Canva. Iya, I know. Saya bahkan nggak bisa Canva, Pak. Nggak bisa saya. Ya, oke. Oke. Kali ini mungkin kita akan membahas tentang sesuai dengan profesinya Manski aja ya. Nah, oke. Ini dunia desain grafik. Katanya kemerdekaan ya. Loh, ini ada hubungannya dengan desainnya betul. kemerdekaan yang tahun ini. Betul. Loh. Iya. Kalau yang sebelumnya apa coba? Kemerdekaan yang tahun sebelumnya itu apa ya? Kalau sekarang itu kan seleret-seleret kayak gini kan? Oh iya. Kalau kita nanti bisa dimunculin ya di sini. Ya, bisa. Nah, bisa. Nanti kan ada seleret gini. Nah, kalau yang tahun lalu aku kurang tahu, lupa. Lebih tepatnya lupa. Desain Indonesia ke-78 itu garis-garis. Jadi desainnya itu memakai desain garis-garis yang saling bertabrakan gitu. Zebra cross lah ya kalau istilahnya anak desain itu ya. Kalau desain free pick tapi. Kalau desainer yang beneran saya nggak tahu istilahnya. Oh iya. Kalau sekarang itu lebih ke ombak, wave gitu. Itu apa temanya untuk tahun ini gitu loh. Kalau biasanya nih Indonesia ke tahun berapa? Kerja keras. Kerja. Nah, itu kan. Nah, tahun ini tuh apa temanya di tahun Indonesia yang tahun ini? Tahun ini temanya adalah korupsi. Aduh. Mohon maaf ya. Parah sih. Nah, ini aku tadi nyeritain Wakanda, bukan negara kita. Bukan negara ya. Negara kita mah bersih. Ya udah, kita kembali ke topik. Oke. Kemerdekaan, bukan korupsi dulu. Oh iya. Temanya itu kalau nggak salah itu menuju Indonesia emas. Oh iya, betul. Iya, menuju Indonesia. Tapi sudah terwujud belum Indonesia emasnya ini? Ini agak berat kalau dijawab. Ya. Karena melihat kondisi Indonesia yang sekarang secara politik ya itu Ya. Gimana? masih berupa tanah ya, emasnya belum kelihatan. Kan kalau mau menemukan emas harus menggali dulu. Iya. Loh, Kita tapi ini- kan kemarin Olimpiade dapat 2 emas kita Itu Indonesia. beda itu Pak. Itu itu salah satu generasi emas Ayo. kita. Walaupun ya yang saya tahu saat wawancara pun kayaknya Presiden Wakanda nggak tahu siapa dia Pak. Tapi gini loh, masalahnya gini, kita kan melihat dari kaca desain ya, Oke. dengan tema kemerdekaan Indonesia. Ya. Kalau melihat dengan gayanya yang tahun ini itu kan dia berombak ini. Tapi ada yang aku lihat kemarin itu sebelum Olimpiade dimulai,
kan karena ini adalah tujuannya adalah Indonesia Emas ya. Iya, iya. Tertarik nggak dengan desain timnasnya Indonesia? Wah, aku udah lihat sih desainnya dan menurutku. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, bener-bener keren yang ini gitu. Ah. Walaupun banyak yang komentar kalau itu Jawa sentris ya, kayak karena kan mengangkat budaya Jawa kebetulan. Iya. Baju-baju yang dipakai itu mengarah ke arah-arah keraton-keraton. ya. Tapi itu bagus sekali sih karena perpaduan minimalis di atasannya itu sama pattern yang di bawahannya itu menurutku oke banget gitu untuk tampil di Itu Olimpiade. siapa yang desain itu? Nah, kebetulan teman saya. Oh, teman. Salah satu teman dekat. Teman ya? Teman dekat. Bukannya katanya itu adalah ada sosok jabatan adiknya atau apanya itu yang bikin itu? Ya kebetulan teman saya ini adiknya, anaknya, Anaknya. bukan adiknya, Anaknya. Anaknya presiden terpilih Wakanda. Kenapa sih kok selalu menyebut Wakanda? Karena kebetulan negaranya emang Wakanda, negara Black Panther ya, yang orangnya itu suka naik panther ya. Kijang. Kijang itu kan mobil lama tapi masih kuat sampai sekarang. Kita itu sama. Negara Wakanda itu sama. Negara udah lama tapi masih dipakai gitu ya caranya. Nggak pernah dimodifikasi. Iya. Tapi kan keren kan untuk desainnya yang tahun ini kan keren banget kan. Menurutku itu menjadi viral juga loh di mata-mata orang desain di Indonesia. Ini bahkan yang menarik di sosial media itu baju kita itu dipuji-puji sama Malaysia. Oh ya? Karena kebetulan negara Malaysia itu baju yang didesain itu kurang lah menurut mereka dan sangat-sangat tidak layak buat di Olimpiade. Makanya Malaysia. Berarti kita harus bangga nih. Iya, untuk pertama kali dipuji Malaysia. Dipuji sebelumnya. Sama Malaysia. Sebelumnya kan diambil, dicuri-curi, kayak di aku-akuin gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak ngikuti Olimpiade ini. Cuma satu sih yang saya ikuti itu. Apa itu? Cabur breakdance. Oh, ada tak? Ada. Oh, ada. Untuk pertama kalinya akhirnya breakdance masuk aku dalam Olimpiade. Nggak tahu sih. Aku orang lama jadi yang tahu tuh atlet-atlet renang gitu. Cuman disensor kayak Doraemon itu. Iya. Gitu itu kalau di TV Wakanda nggak sih? Ya begitulah. Iya. Kembali lagi ke tema kemerdekaan. Kita sudah membahas masalah desain karena kebetulan beliau ini profesinya sebagai desainer grafik. Jadi mau nggak mau kita akan membahas tentang desain itu tadi. Dalam kemerdekaan. Tapi kalau di mata generasi muda seperti Mansky ini, kemerdekaan itu seperti apa sih? Karena kalau di zamanku, kemerdekaan itu adalah sosok yang kita harus memperjuangkan suatu negara. Kalau di mata generasi yang sekarang ini, kemerdekaan ini harusnya itu seperti apa sih? Masa kemerdekaan yang tahun ini kita harus viral? Atau yang kedua, masa kemerdekaan tahun ini di mata Gen Z ini kebanyakan adalah sewa mobil berapa ratus juta? Miliar, Pak. Miliar ya? Miliar. Iya, ini di mata Gen Z harusnya gimana ini tema kemerdekaan ini? Ya sebetulnya untuk tema kali ini menurut saya ya. Di kemerdekaan ini itu sudah sesuai dengan apa yang pemerintah mau. Yaitu menuju Indonesia emas, alias pejabatnya yang emas, ya. Rakyatnya ya gini-gini. Ini curhat ya, Pak ya? Iya, agak curhat sedikit. Ya kemerdekaan itu harusnya adalah kemakmuran sih kalau menurut saya. Jadi kemakmuran yang bisa dirasakan gitu oleh semua kalangan, bukan hanya pejabat gitu. Dan bahkan sebetulnya kemerdekaan itu adalah hak dari segala bangsa. Tapi kan kita harus punya hak itu, Pak. Gitu loh, Pak. Untuk di tahun-tahun terakhir ini sepertinya hak-hak itu sedikit dirampas. Sedikit dirampas. Tapi wajib gak kita harus mengikuti kemerdekaan Indonesia untuk saat ini? Ini opini pribadi saya, Pak. Saya sih sekarang sudah agak males ya, Pak. Kenapa? Acara kemerdekaan, upacara. Ini di mata opini untuk pemuda-pemuda yang zaman sekarang ya. Mungkin beberapa orang tahu lah ya. Maksudnya kemerdekaannya harus. Soalnya dulu di zamanku, waktu zamannya Soeharto itu, Pak Soeharto atau zamannya setelahnya Pak Soeharto itu
kemerdekaan itu seakan-akan tuh benar-benar kita merasakan kemeriahannya. Seperti salah satunya itu lomba di kampung-kampung ya. Nah, misalkan makan kerupuk atau lain-lain, panjat pinang dan lain-lain. Terus habis itu yang kedua, itu ada dekorasi tentang kemerdekaan. Jadi masing-masing itu ada setiap proklamasi, misalnya di TV atau dimanapun, itu mereka kita diwajibkan untuk memasang bendera dan mendekorasi rumah dan kampung-kampung. Ya. Iya. Nah, sedangkan saat ini aku nggak ngerasakan itu gitu loh, Pak. Kalau aku sendiri ya, yang aku rasakan di tempat aku tinggal. Ya, yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Bukan yang kemarin ya? Bukan. Saya kan pindah-pindah. Saya nomaden, Pak. Saya tuh kontraktor, Pak. Tiap bulan kontrak. Oh gitu. Ya, terus. Menurutku sendiri itu kayak ya memang feel-nya itu agak berkurang. Karena memang nuansanya juga sekarang lomba-lomba pun itu enggak sekreatif seperti dulu. Sekarang dulu itu aku masih menemukan waktu aku kecil itu ya, waktu masih segini. Iya. Gini ya. Belum bisa digendong ya. Segini. Masih menemukan lomba-lomba kayak panjat pinang, lalu ada yang di kali itu yang perang bantal ya, tapi ada di kali ya. Sekarang kalinya udah kotor banget, nggak bisa dipakai kayak gitu. Terus ada mengambil koin dari pepaya, yang pepayanya itu dilumuri sama oli. Nah, kalau sekarang sih kayak lombanya itu cari aman gitu, kayak cuma makan kerupuk, kayak lomba kelereng yang pakai sendok. Bahkan di kantornya sampean sendiri kan juga ada lomba. Lomba apa itu? Jangan Pak, kalau itu ya lombanya mungkin sama kayak yang tak sebut sama ya. Karena memang segmentasinya anak kecil banget gitu. Cuman kalau waktu dulu itu anak kecil bisa ikut loh. Kayak panjat pinang itu ada panjat pinang buat anak-anak. Dan itu lucu menurut. Lalu ada lomba karnaval sepeda hias. Ini yang menurutku itu kreativitas gitu buat anak-anak dan juga keluarga di tiap-tiap lingkungan. Karena mereka bisa berkreasi dengan apapun yang mereka punya. Tapi sebenarnya adalah tujuannya untuk memeriahkan itu untuk apa? Kalau di mata anak muda ini. Kalau memeriahkan menurutku itu untuk kondisi saat ini. Iya. Udahlah di rumah aja kali ya. Bisa ngerayain. Kenapa kok segitunya gitu loh? Aku sendiri sebagai anak Gen Z ya, itu kayak skeptis gitu melihat negara kita. Karena beberapa hari terakhir itu kondisi Indonesia itu yang mengkhawatirkan secara politik maupun di kancah dunia gitu. Berarti mengikuti sekali ya ini kayaknya. Kebetulan saya mengikuti sekali informasi-informasi di Twitter ya, atau sekarang di X gitu. Ya entah itu yang terjadi sebenarnya atau itu cuma karangan media. Tapi menurutku kita itu merasakan secara nggak langsung dari pendapatan kayak ekonomi Indonesia itu lagi hancur-hancurnya sekarang. 16.000. Lu. Apa ini 16.000 itu? Uang makan saya. Jadi gini, setuju nggak dari kita berbincang tentang dunia kemerdekaan ini ya? Setelah adanya IKN itu ada upacara di IKN yang ini duitnya nggak main-main loh, ini yang buat saya pribadi ngerasa sangat-sangat skeptis, yaitu tadi penyebabnya kita itu dilihatkan dengan kondisi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja, tapi para pejabat kita itu malah mau berfoya-foya hanya merayakan kemerdekaan. Memang penting. Menurutku kemerdekaan memang harus dirayakan. Tapi juga harus lihat kondisi. Bukan berarti kalau kita lagi membangun, kan itu posisinya membangun ya. Tapi belum kan jadi udah gitu. Terlihat jadi itu Pak kemarin. Terlihat Pak, di Instagram bahkan artis-artis diundang loh. Selebgram juga kan diundang semua itu Pak. Kan pasti terlihat itu tadi loh. Belum jadi. Harusnya itu bisa di hold lah. Karena ya diberitakan bahwa pejabat kita itu menyewa mobil sampai bermiliar-miliar rupiah. Masuk akal nggak itu?
Itu nggak masuk akal. Kok bisa? Kan gini. Kalau misalnya gini nih. Kenapa aku bilang itu masuk akal? Kenapa, Pak? Satu, kendaraan di sana belum tentu ada. Oke. Misalkan salah satunya motorsport misalnya atau ya katakanlah Alphard ya. Nah, kenapa biaya ini jadi mahal? Mungkin ya, prinsip positifku ini adalah menerbangkan dari ibu kota yang lama ke ibu kota yang baru. Nah, ini itu persewaan dari ibu kota lama ke ibu kota yang baru. Jadi biayanya otomatis besar. Oke. Ayo. Nah, tapi kalau kita tarik di awal ya, urgensinya itu apa? Kita merayakan kemerdekaan di IKN. Ini kan untuk investor, Pak. Berita salah satu perusahaan Bapak ada loh yang invest di situ, Pak. Iya sih sebetulnya. Cuma terakhir itu ya. Iya. Terakhir beritanya tentang IKN itu masih menggunakan APBN, Pak. Dan juga investor masih nol katanya. Ini kata Menteri Investasi nih, dengerin nih. Kok bisa? Ya mungkin karena masih belum ada yang tertarik sama IKN karena ya posisinya masih dibangun dan prospeknya sebenarnya masih belum kelihatan ya. Mau dibawa kemana ini ibu kota yang baru? Apakah menjadi pusat dari bisnis Indonesia yang baru atau pusat kota bisnis? Sedangkan kita tahu di Indonesia udah ada 2 kota besar bisnis, salah satunya Jakarta dan Surabaya. Karena membangun itu semua itu butuh proses yang lama. Ya juga sih. Iya. Dan untuk anggaran yang digelontorkan buat acara kemerdekaan itu bisa untuk membangun sekolah di pelosok-pelosok, Pak. Masuk akal. Kita ini butuhnya itu mencerdaskan bangsa, Pak. Iya. Negara kita belum tapi kan tadi sudah bilang Indonesia emas, Pak. Menuju apakah itu Indonesia emas ini tagline-nya itu menuju Indonesia emas, bukan Indonesia emas. Oh iya. Jadi menuju itu bisa sampai, bisa nggak sampai. Jangan. Aku nggak berani ngomong gitu. Berat. Atau gini, menuju itu bisa sampai, bisa nggak sampai. Sampainya lama. Iya. Karena kebingungan nyari jalan, harus lihat map dulu. Iya. Nah, itu peta itu yang belum kita punya sebenarnya. Tapi kan ini nantinya kan, presiden kita ini bakalan ganti dengan generasi muda juga loh, Pak. Wakilnya, Pak. Iya, itu gimana ya? Ikut skeptis banget aku sama. Kok bisa nih? Kan katanya mau menuju emas. Kan harus gini. Karena mungkin Indonesia ini pengen menuju ke Indonesia emas, otomatis generasi yang nggak muda lagi ya nggak terjun lagi, Pak. Kita menonjolkan dengan generasi muda aja, Pak, supaya Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia emas. Kalau untuk definisi Indonesia emas, kalau cuma anak muda doang, itu yang tua ngapain, Pak? Kasihan dong. Loh, kan di balik layar yang mengontrol mungkin. Menurutku Indonesia emas bukan hanya ngomongin anak muda ya, bukan hanya umurnya, tapi cara pikirnya mereka, cara mereka mengonstruksi sebuah masalah atau memecahkan sebuah masalah itu yang anak muda banget, yang praktis, yang nggak bertele-tele itu sih sebetulnya. Bukan hanya ngomongin umur aja. Ada juga kok anak muda yang jalan pikirnya itu ruwet gitu. Kayak saya sendiri coba. Terlalu ruwet, dia terlalu banyak pikiran sih. Urusan kerjaan aja nggak selesai. Ini Bapak kalau lihat tayangannya ini ya, ini aneh ini nanti. Omongannya ngalur gitu. Aku mungkin bakalan ngajak temen kali ya. Ada lagi. Tunggu ya. Tunggu di sini. Tunggu sini. Oke, Pak. Oke. Ngomong ayo. Di sini ayo. Nah, kita siapkan ini selalu ada temanku ya. Temanku ini harus hadir karena nggak bisa kalau aku sendirian gitu. Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Oh iya. Biar kayak yang TV nasional. Iya. Nasional. Jadi ini adalah perdebatan panjang sebenarnya, Pak Boy. Pak Boy tak lihat dari jauh ini. Wah, ini denger aja nih ada podcast di sini ini. Denger aja ini. Ini loh, aku nggak tahu ini ngobrolin apa. Cuma lewat tahu ditarik ini apa. Ya gini nih. Ini bahasa apa? Jadi gini, ini kita lagi membahas tentang
Kemerdekaan. Indonesia Emas. Iya, iya. Dan ini berhubungan dengan tema kemerdekaan Indonesia di tahun ini gitu. Temanya berat ya. Iya. Ya makanya ya ini namanya berat banget ya. Ini sudah masuk ke arah IKN ini. Iya. Oh, ini berat banget ini, Pak. Ini salah satu vendornya. Nah, Bapak ini. kebetulan saya vendor tenda. Saya siapin materi. Jadi ini kita melihat dari kaca anak muda untuk tema kemerdekaan ini gitu loh. Nah, ini kan aku bertanya tentang Indonesia Emas. Katanya Indonesia ini masih menuju emas. Itu bisa sampai bisa enggak katanya generasi muda itu loh. Nah, ini aku nggak tahu ini. Ini harus gimana? Aku harus ngomong ke Pak Presiden ini harus seperti apa? Sedangkan kita harus mendidik anak-anak muda ini supaya ikut merayakan kemerdekaan gitu loh. Karena katanya sudah skeptis banget gitu loh. Dia sudah ogah-ogahan, namanya ogah-ogahan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia gitu loh. Jadi aku harus gimana ini Mbak ini? Sendiri ya bingung. Sendiri ya bingung. Ya pasti negara muda sih kalau aku. Ya wis. Lakuin aja tanggung jawabnya masing-masing ya. Oh, gitu ya. Jadi kayak misal yang masih sekolah ya, sekolah. selesaiin kewajiban sekolah biar nanti dapat ilmu, yang penting linknya, relasinya. Oh, okay. Nanti yang udah mulai kerja mungkin ya penuhi kewajibannya sebagai pekerja. Sangat Jangan bijaksana sekali. Terlalu bergantung kepada negara. Ah, ini. Soalnya lah ini yang aku alamin sendiri. Kebijakan apa Keluarnya di apa? atas itu keluarnya apa. Iya, iya. Terus dan kebijakan apapun apa ya sedikit banyak itu enggak Berdampak ya? terlalu berdampak. Oh, oke. Buat yang di bawah itu. Yang dampaknya ya kerasa malah apa-apa mahal apa-apa Nah, itu kerasa tadi, Pak, yang saya sebut. kerasa. Cuman dari segi pendapatan ya segini-gini aja Nah, gitu loh, gak ngefek. Kita inflasi, apa Pak. Indonesia gini, waduh, tetep aja gak ngefek. Dan ya mungkin kalau buat aku sendiri, wes gak wayahe koyane ikut demo dan lain-lain juga gitu. Lah, ini kan gak tahu ya kalau hal-hal kayak gini tuh kewajibannya siapa sebenarnya gitu ya. Oke. Itu kalau aku pribadi itu sih. Selebihnya nek aku sendiri gak terlalu ngurus. Ini negara apa bukan itu. Bingung aku soalnya. Berat ini. Ini malah berat. Iya memang berat ngobrolnya. Dua kali Iya, beratnya ini. Soalnya apa sih peran negara untuk apa namanya Rakyat mewadahi atau masyarakatnya rakyatnya itu menurutku belum nyampe. Nah. Terutama pejabat-pejabatnya sendiri itu masih kesannya mementingkan Diri dan kelompoknya. diri dan kelompoknya sendiri, masing-masing cari selamat diri sendiri, Iya, cari iya, keuntungan iya. diri sendiri. Kebijakan yang diambil pun kesannya juga buat keuntungan mereka, bukan untuk rakyat gitu. Banyak kok kebijakan yang menurutku apa sih gak penting. Iya, Ngapain dan sih gak bikin masuk akal undang-undang gitu. baru, bikin Betul, ini cuman gak penting. Masih banyak yang lebih penting menurutku loh ya. Ini pendapat pribadi boleh kan. Iya. Itu. Setuju aku, setuju. Ini berat banget sih. Ini berat banget guys. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Aku kan belum tahu tadi ketinggalan ngomongnya. Waduh, kalau menurutku sendiri ya itu tadi udah tak jelaskan tadi di awal. Kamu anda lihat Oh ya nanti aku lihat tayangan. Nanti di recap, lihat recapnya. Mungkin ini adalah sekian dulu aja karena Pak Bos sudah datang. Berarti udah waktunya pulang dan waktunya kerja ya. Ini saya Nggak kayak TV apa podcast yang nasional itu Apa yang itu? bisa di rewind dulu terus ngeliat. Oh ini hasilnya. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini adalah tayangan Gensi yang nggak mau lihat ke belakang. Nah, maunya lihat ke depan kalau bisa. Oke, itu Oke. adalah, mungkin dari generasi muda apa yang bisa untuk inilah, maksudnya apa yang bisa untuk teman-teman anak generasi muda yang bisa mengikuti kemeriahan kemerdekaan ini untuk Mas Mensky sendiri harus seperti apa gitu. Ya, tetap skeptis ya, jangan berpikir positif ya. Ingat negara Wakanda itu nggak ada. Oke, sekian dulu. Oke. Terima kasih. Thank you Sampai jumpa guys.
next kita nggak tahu bakal bahas apa lagi, ini terlalu berat untuk dibahas. Iya, dan panas tempatnya guys. Dan panas banget untuk dibahas, dan kebetulan ada Pak Poy untuk mengklirkan suasana ini. Iya. Oh, tambah abot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Tak balik ngukur aku. Goblok, Cok.